Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, Hukum Bisnis dan Regulasi, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani, SEMSI. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami terkait usaha mikro kecil menengah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Anila Soleha, dengan NIM 2304330. Dengan kedua, Balkis Amalia dengan NIM 230436069 dan Diva Octavia dengan NIM 230433035. Terisinya yang pertama ada pengertian, jenis-jenis, dan yang ketiga adalah persoalan hukum bisnis UMKM, dan keempat ada kasus. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya kepada Diva, dipersilahkan. Satu, pengertian usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil, atau menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sesuai dengan jenis usahanya, yaitu usaha mikro, usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki kriteria usaha kecil. Lalu usaha menengah, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha menengah. Dua, jenis-jenis usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro, usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta rupiah. Usaha kecil, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Ya, usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya lebih dari 300 juta sampai paling banyak berapa ini? Banyak kali. Hasil penjualan tahunnya lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha menengah. Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 miliar. Dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya lebih dari 2,5 miliar sampai paling banyak 50 miliar. 3. Persoalan hukum bisnis UMKM. Tenaga kerja. Kewajiban hukum terkait dengan pengelolaan tenaga kerja, termasuk peraturan pemburuan dan khas bekerja, sengketa ketenaga kerjaan dan tuntutan hak pekerja. Pajak. Kesulitan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Potensi sengketa pajak dan denda.
kepailitan, risiko kegagalan bisnis, dan kemungkinan masalah hukum dalam proses kepailitan. Regulasi dan perizinan, kesulitan memahami dan mematuhi regulasi bisnis yang berlaku. Proses perizinan yang kompleks dan memakan waktu. Hak kekayaan intelektual, risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh pihak lain. Perjanjian kontrak, kurangnya pemahaman terkait perjanjian kontrak dengan pemasok, mitra bisnis, atau klien. Perlindungan konsumen. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dapat menimbulkan masalah hukum. Teknologi dan privasi. Kewajiban hukum terkait dengan penggunaan teknologi dan perlindungan privasi data. Sengketa hukum. Potensi terlibat dalam sengketa hukum, baik dengan pihak lain, konsumen, atau pihak berwenang. Penting bagi UMKM untuk mendapatkan nasihat hukum yang memadai untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Aku apa mau Mil? Aku 4. Kasus. Contohnya kasus restoran bakmija di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan pada usaha kecil menengah (UKM) di Kota Padang dengan studi kasus pada restoran bakmi JA di Kota Padang. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan profit usaha restoran bakmija, menganalisis lingkungan strategis internal dan eksternal, serta merumuskan strategi pengembangan usaha restoran bakmija. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.